وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادًا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama kembali di Radio Sabilal, Radio Dakwah Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Di umat Nabi Muhammad SAW, untuk umat Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa hal yang istimewa dibandingkan umat-umat yang lain. Gitu. Dan ini juga sebenarnya salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Jadi kalau secara kuantitas, maksudnya umur umat Nabi Muhammad ini jauh lebih pendek dibandingkan umat-umat terdahulu gitu. Misalnya seperti Nabi Nuh saja. Nabi Nuh itu kan dalam Al-Quran itu diabadikan beliau itu berdakwahnya itu sekitar 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 jadi 950 tahun. Nah, umur beliau ya 1000 tahun kurang lebih itu. Nah, itu umat-umat dahulu itu memang panjang-panjang. Jadi memang di riwayat lain itu Nabi Adam itu ketika beliau turun dari surga ke bumi, ke dunia ini, panjang beliau itu situ nadhiraan 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter lah. Jadi ada 30 meter. 30 meter itu ya. Tinggi apa? Tinggi. Tinggi. Kalau lebarnya, Bang? Lebarnya itu ada yang mengatakan 7 hasta, ada yang mengatakan seperti itu. Cuma kalau yang di hadis yang sahih itu cuma disebutkan tingginya saja 30 meter. 30 meter. Ya. Tentu ini jangan dilihat kita sekarang karena kan sudah beda zaman, jaraknya juga sangat jauh juga. Nah, jadi secara fisik dan secara umur itu berbeda jauh. Nah, tentu kalau misalnya kita hitung ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa dibandingkan, sangat jauh. Nah, umur umat Nabi Muhammad sendiri kan ini baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun ya, kurang lebihnya seperti itulah. Kita kalau ada umur 80 aja itu sudah luar biasa itu. Alhamdulillah. Banyak bonus, Pak. Iya, bonusnya banyak. Bonusnya itu banyak sudah. Jadi kalau ada orang misalnya umur beliau 80 tahun sudah, di atas 80 tahun misalnya, apalagi sudah mendekati 90, biasanya teman-teman seangkatan beliau itu sudah meninggal, sudah ya habis teman sebaya tuh. Nah, ini kan dari sisi umur nih. Ternyata pendeknya umur Nabi Muhammad SAW ini dan hal-hal yang lain itu berbeda dengan umat terdahulu. Tetap Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu dilipat gandakan pahala. Memang kalau secara ibadah kan kita hitung-hitung orang beribadah sehari dengan orang beribadah seminggu, ya jelas banyak yang seminggu kan. Tetapi Allah Ta'ala ternyata memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad ini dengan dilipat gandakan pahala. Lalu apa hubungannya dengan yang bernama Ashhurul Hurum ini? Kalau kita lihat di kalender setahun, maksudnya dalam kalender Hijriah itu, ternyata Allah Ta'ala memberikan beberapa waktu-waktu yang itu istimewa dan diperintahkan, dianjurkan untuk banyak beribadah. Nah, bukan sekadar anjuran, tetapi di situ memang pahala akan dilipat gandakan. Ini kalau dalam istilahnya itu ada efisiensi dalam beribadah. Nah, orang yang berilmu, al-alim, dan orang yang al-jahil tidak berilmu, bedanya itu salah satunya adalah yang paling signifikan, yang paling penting itu adalah bagaimana beribadah. Nah, orang yang berilmu, ini berilmu secara umum, tahu amal ibadah mana yang banyak menghasilkan pahala. Kalau yang tidak berilmu, dia pasti tahu cara beribadah secara umum. Nah, cuma yang afdolnya itu bagaimana, ini mungkin yang kurang itu. Nah, itu pentingnya kita berilmu dalam segala hal itu. Nah, termasuk ini sekitar beberapa 2 mingguan lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu Ashhurul Hurum. Itu salah satunya, Bang. Nah, iya. Nah,
apa sih sebenarnya Ashhurul Hurum ini? Nah, kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, masa itu di saat itu Ashhurul Hurum ini adalah bulan-bulan mulia, ini adalah bulan-bulan yang dihormati. Jadi tidak boleh ada pertumpahan darah waktu itu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah tarikh itu masyarakat Arab ini sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu lah, atau beliau diangkat, sangat gemar yang namanya berperang. Nah, dalam bahasa Banjarnya kalau tersenggol sedikit tampar aja. Iya. Jadi di masa itu ini bukan bertampar aja, ini memang perang antar suku, mengangkat senjata, pakai pedang, menumpahkan darah. Iya. Itu memang tradisinya seperti itu. Nah, tetapi walaupun kondisinya seperti itu, ada beberapa waktu yang mereka sepakat nih gencatan senjata tidak boleh. Ini harus dihormati. Nah, itu adalah Ashhurul Hurum. Nah, momen-momen Ashhurul Hurum ini ketika Islam hadir, maksudnya Nabi Muhammad diutus. Nah, ini posisinya berubah menjadi hari-hari yang istimewa, bulan-bulan istimewa, dan diperintahkan untuk beribadah. Bukan sekadar disuruh banyak beribadah, tetapi pahala juga dilipat gandakan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu ini merupakan istimewa, istimewa. Nah, tinggal bagaimana memaksimalkan yang hal istimewa ini tadi. Nah, ini yang penting. Nah, baik, sebelum membahas yang apa-apa di istimewa, ibadah-ibadah istimewa di ini, orang yang tahu akan keistimewaan Ashhurul Hurum tentu sudah memiliki strategi apa-apa yang harus dilakukan. Tentu ini disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, gitu. Tentu kalau orang yang bekerja, apalagi sekarang ini kan jam kerjanya sudah luar biasa, kadang bisa melebihi 8 jam lah, macam-macam itu. Kadang mengganang waktu. Iya. Dulu Pak mun bulik sanja itu kayak, mah bulik sanja begawi kayak rasa ngalih benar. Iya. Apalagi lewat ke di Galanggar kah, Nah, kah apalah. Ngalih di ujur bae. Jadi kayak apa tuh kesannya kena. Nah, jadi dengan aktivitas kita sekarang apalagi di daerah perkotaan. Nah, ketika sudah mengetahui keafdoliahan Ashhurul Hurum ini, tentu jauh-jauh hari sudah ada planning, sudah ada perencanaan, amal ibadah apa yang bisa di press ini, ditekan lebih banyak, ini yang misalnya tidak bisa atau bagaimana, ini yang harus dipersiapkan. Nah, ada strategi-strateginya. Nah, tentu ini berawal dari tahu tentang keistimewaan Ashhurul Hurum. Kalau orang tidak tahu sama sekali, dia cuma tahu ibadah wajib, ibadah-ibadah itu yang sunnah ini saja tuh, tidak tahu momen, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini tentu akan kehilangan keuntungan, kehilangan istilahnya promo besar-besaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah tahu ada momen yang namanya Ashhurul Hurum ini, tentu kita akan mempetakan amal-amal ibadah kita. Nah, sebagaimana di Al-Qur'an itu kan dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat ini sangat jelas tugas kita di dunia ini, di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu kan adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita petakan ini dalam kacamata fikih, nah, ibadah itu masuk dalam kategori dua macam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, sunat itu. Ini bukan sunnah dalam istilah hadis Nabi. Ini sunnah, nih maksudnya ini yang dikerjakan Rasulullah SAW. Beda lagi itu. Jadi yang sekarang ini juga banyak yang mungkin salah kaprah teman-teman itu, ketika disebutkan sunnah, ini sunnah yang mana nih? Padahal kan kalau sunnah dalam fikih itu yang ma yusabu fa'iluh wala yu'aqabu tarikuh, yang mengerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak disiksa, tidak dapat dosa. Itu ini yang dalam fikih. Nah, kalau yang dalam hadis Nabi, yang sunnah itu adalah yang Nabi kerjakan. Nah, yang Nabi kerjakan itu bisa jadi wajib, bisa jadi itu memang sunnah yang artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bisa jadi yang Nabi kerjakan itu adalah sunnatul haya, aktivitas beliau kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dipahami, Bu. Belum lagi misalnya sunnatullah, ini dalam tauhid lagi.
Senang sunnah kayak. Nah, ini akan beda lagi. Nah, kalau dalam sisi fikih kan ada dua macam yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Nah, yang wajib ini tentu tidak banyak, itu bisa diukur. Nah, ini apapun momennya, dimanapun, kapanpun ya, nah yang namanya wajib harus dikerjakan nih, tidak boleh tidak nih. Yang ngarannya kan wajib. Nah, bilanya tertinggal berdosa gitu. Ya, ya. Nah, ini kan rumus sederhananya adalah rukun Islam. Ya. Nah, rukun Islam ini jelas. Yang nomor satu syahadat ini sudah jelas nih, mudah nih. Lalu yang kedua, sholat. Sholat ini sembahyang. Nah, sembahyang ini hukumnya kan wajib. Wajibnya yang mana? Yang 5 waktu. Ya. Nah, 5 waktu. Jadi ada apa ya kisah orang kan ada istilah kayak ini sembahyang harian 5 waktu. Ya. Sembahyang mingguan, sembahyang Jumat. Nah, sekalinya ada orang sembahyang 3 mingguan. Nah, apa justru yang 3 mingguan? Ya. Sekalinya sembahyang Jumat juga. Kenapa 3 minggu sekali? Karena bilanya meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut bisa dicap fasik atau munafik ya tuh. Yeah. Jadinya sekali kada Jumat parai, 2 kali sehari. Nah 3 kali supaya kada kena cap sembahyang. Itu kisahnya. Itu sekalinya. Sebulan sekali itu sembahyang. Nah, jadi sholat 5 waktu ini yang wajib dahulu. Yang wajib dahulu. Ini tidak sulit karena cuma 5 kali sehari semalam dan itu aja jumlah rakaatnya itu saja tuh. Nah, ini sangat jelas nih sholat ini. Nah, namun walaupun ini sangat jelas, hukumnya sudah sangat jelas, banyak umat Islam ini yang lupa terhadap sholat, bahkan menggampangkan sholat ini. Nah, padahal kalau kita bandingkan dengan rukun Islam yang lain, puasa, zakat, bahkan haji, ini berbeda jauh. Puasa dulu. Puasa itu bila tidak mampu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasanya itu ada 2 macam. Ada yang bisa diganti hari lain atau tidak puasa sama sekali. Yang tidak puasa sama sekali ini ada 2 kelompok. Yang pertama orang yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, yang tidak mungkin lagi puasa tuh. Ini boleh tidak puasa sama sekali. Iya. Nah, memang diganti bayar fidyah. Cuma maksudnya boleh tidak puasa sama sekali. Lalu yang kedua orang yang penyakitnya yang sudah kompleks lah, macam-macam. Iya. Komplikasi sudah macam-macam yang dalam bahasa kitab itu la yurja syifa'u. Tidak mungkin sembuh lah itu. Sudah dapat vonis lah tidak mungkin sembuh. Ini 2 orang ini boleh tidak puasa sama sekali dan tidak bayar hutang puasa. Ini puasa. Zakat, nah apalagi zakat ini kalau belum sampai hitungannya ya tidak perlu bayar zakat. Sangat mudah. Haji apalagi kita sekarang. Ada beberapa waktu lalu saya datang ke Kemenak Kota Banjarmasin kan. Jarulun misalnya hari ini ulun melunasi kursi kan itu ya biasanya. Iya. Melunasi kursi berapa tahun ulun mah ada ini Kota Banjarmasin lah, Kemenak Kota Banjarmasin uni 38 tahun ya Sidin. Malah 30 tahun. Kan kau aja kita menghitung tuh maksudnya manusia mapan tuh umur berapa kayak itu. Mulai kumpul duit. 38 tahun. Itu Banjarmasin karena tahu bang lah faktor macam-macam lagi. Nah, artinya kewajiban haji itu untuk kita sekarang nih kayak jauh benar itu. Ya walaupun memang ada harapan doa rahasia Allah itu beda lagi kisahnya. Nah, tapi sholat sembahyang ini bilanya masih hidup, masih sadar itu wajib digawi. Cuma rukhsahnya, keringanannya tergantung kondisi. Bila ada kau berdiri, berduduk, ada kau berduduk, berabah nih bener tangan kada kau digerakkan isyarat aja lagi. Yang penting sembahyang artinya kan kada boleh beparai lah kan. Iya. Nah, ini jelas dari ibadah wajib nih kada perlu diutak-atik. Nah, berarti apa yang perlu ditingkatkan berarti ibadah sunat. Nah, ini yang di Asyhurul Hurum ini yang kuncinya belah. Ya. Zuhur 4 rakaat kan sudah ditambahi, kita mau ditambahi lagi dah.
Dasarnya kayak itu kurang jangan, lebihan jangan. Iya. Karena memang dasar kayak itu gitu. Nah, Semang jenazah ada orang. Allahu Akbar, ruko sekalinya. Ah kenapa pinjar orang ada beruko? Aku nih patuh benar lawan almarhum jar. jadi gitu kan. Kada kawa kayak itu maksudnya kada kawa. Sudah kawa. Nah, jadi ibadah sunnah yang ditambahi. Nah, lalu apa ibadah-ibadah sunnah? Nah, ini yang banyak. Ya. Nah, yang pertama ini ada tentu ibadah sunnah itu banyak, cuma ada beberapa poin yang di sini yang ulun hendak sampaikan. Yang pertama ibadah sunnah ini adalah sembahyang sunat. Nah, yang wajib itu 5 waktu, yang ibadah sunat ini ya juga. Nah, sembahyang sunatnya apa aja banyak. Ada ngarannya qobliyah ba'diyah. Ya. Misalnya yang sebelumnya kada tapi digawe, ya pas Asyurul Hurum ini mulailah ditetambahi. Nah, itu. Mbah tuh apalagi lalu apa ngarannya nih mengaji tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran. Tilawatul Quran ini tentu mencakup segala hal. Bila yang belum lancar mengaji mulai melancari sudah. Yang lawas kada buka Al-Quran dan membuka apa ngarannya nih biasanya surah Yasin wakil tabarak itu aja buka juga surah yang lain. Nah kayak itu. Ditingkatkan. Nya ada orang memang membaca Yasin lancar, wakil lancar, tabarak lancar karena rencak mendengar. Disuruh mengaji surah lain kada lancar. Nah, itu maksudnya sayang tuh. Ini pasti sudah bisa mengaji, cuma belum lancar aja. Nah, itu mengaji. Lalu yang ketiga apa? Membaca selawat. Nah, membaca selawat. Nah, lalu yang keempat adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Iya. Itu ini dulu yang dasar benar nih, yang dasar. Yang tambahan kelima Bang belenya kawa sedekah, bersedekah. Nah, lima macam nih. Iya. Nah, kenapa jadi yang 5 macam? Yang 5 macam ini istilahnya induk kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, karena muncul tuh yang lain tuh. Nah, dari 5 itu misalnya sembahyang sunat karena muncul terhadap belajar kembali tentang sholat sunnah. Nah, karena di situ muncul cabangnya puasa ya juga. Jadi 5 macam ini yang menjadi dasar. Kan Asyurul yang akan kita temui yang waktu-waktu dekat ini adalah bulan Rajab. Iya. Nah, Iya. kenapa jadi yang 5 ini dan kenapa juga harus persiapan Asyurul Hurum? Yang pertama, memang memasuki Asyurul Hurum kita disuruh banyak beribadah. Sebenarnya tidak terbatas 5 ini aja, silahkan perbanyak. Cuma ini poinnya lah itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ini persiapan bulan Ramadan. Nah, jadi dari bulan Rajab itu selain karena Rajab itu Asyurul Hurum, kita banyak beribadah itu juga persiapan untuk menghadapi Syahrul Ramadan. Itu. Karena lah gawian apa aja itu. Bilanya kada ada latihan atau latihannya kurang hari. Iya. Nah, hasilnya tuh ya pas-pasan tuh. Orang hendak 4 lomba pidato. Sehari sebelum tampil hanya latihan. Nah, itu asal 4 lomba aja ada kawa dah. Bisa ngali bepender. Nah, inggih gugup. Mataharinya belum lancar. Iya, inggih. Nah, kawa jar jam terbang sudah tinggi. Tetap perlu latihan. Paling kada ada mental yang disiapkan lah itu. Iya. Nah, kawa. Jadi orang yang sudah profesional benar tuh pasti latihannya banyak dah. Nah, kayak itu. Jadi Pak ulun waktu pertama di radio nih lah. Di radio kan di radio lawan isi pengajian tuh kan beda. Pengajian tuh ada orangnya. Di radio ini kan kita di ruangan tertutup, maksudnya orangnya itu aja. Kadang-kadang serongan. Nah, kebetulan ulun ini kan terdahulu di ruangan terbuka, maksudnya mengajar anak-anak kah, pengajian di radio ini terdudi. Cuma lah walaupun kayak itu pas di radio gugup juga. Padahal kan ada orangnya kayak itu lah. Lain juga lah. Lain sekalinya itu nah. Apa ngarannya nih? Gugup aneh padahal kan ada orang. Kita bepander kan kada ada menagur juga paling karena WA bedodi kan ada telepon enggak menakunnya macam-macam. Cuma hasil artinya itu walaupun jangan terbang tinggi di sini, sudah banyak di sini. Soalnya pindah segmen lain dah kisahnya. Nah, ibadah kayak itulah aturannya ibadah kita kayak itu. Iya. Aturannya harus apa nih jauh hari sudah. Jauh hari dah nang puasa sunat
puasa sunat amun kawa Asyurul Hurum dan Rajab sudah mulai kayak itu. Ya paling harap kawa jar gawian nih amunnya puasa nih liut banget rendah jar. Nah paling paling kada ada terpikir sudah. Oh di Asyurul Hurum ini ada puasa. Nah paling kada terpikir dahulu. Jangan sampai pas ada bulan puasa jadi gila para puasaan kita jar. Oh iya. Mental tuh kada siap katanya. Jadi Lalu bingung. dilatih dulu lah. Ya, nggih. Jadi paling kada pikiran tuh sudah masuk udah. Oh, ini jauh-jauh hari para puasa nih. Ibadah harus disiapkan. Nah, itu kenapa jadi di Asyurul Hurum yang namanya bulan Rajab ini harus dipersiapkan. Nah, itu dah. Nah, Asyurul Hurum ini ada 4 bulan. Oh Nah, iya. jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi ada 3 yang mutawaliyat, 3 yang mutawaliyat kan bersambung, berturut-turut. Oh iya enggak. Nah, berturut-turut. Tapi ada yang satu terpisah yaitu bulan Rajab nih. Nah, ada. Jadi yang 3 Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah lawan Muharram ini bersambung. Nah, yang Rajab ini terpisah gitu. Nah, fungsi di Rajab ini kita banyak beribadah, satu karena memang Asyurul Hurum tadi, lalu yang kedua persiapan bulan Ramadan. Nah, lalu kita kupas lagi yang 5 ini lah masing-masing. Yang pertama sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat ini kenapa jadi harus kita perbanyak gitu? Karena dalam hadis itu disebutkan posisi hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah fi sujud, saat sujud. Ibadah lain yang ada sujudnya sembahyang itu. Iya. Puasa kan ada sujudnya. Sujud, Zakat kan ada sujudnya itu. Haji kan ada sujudnya. Haji itu kan ada sujudnya. Ada haji. Jadi mau kita pikir-pikir misalnya haji nih 60 pas tekana haji. Haji itu amun ada orang nih. Kayaknya kan ada bang lah. Tapi ada orang nih. Untungnya berdiam aja nah. Ada bergerak apa-apa alias kada bebacaan. Itu rukun haji terpenuhi. Kenapa? Karena kan aktivitas haji itu adalah aktivitas fisik, lain bacaan. Oh, okay. Ini bicara tentang sah atau kada lah, Iya. lain yang afdol atau kada lain. Tawaf asal takuliling 7 kali. Sa'i asal 7 kali belang bulik, Safa wal Marwah. Iya. Asal tegawing itu, wukuf di Arafah tuh kan asal begana aja. Gana aja. Istilahnya itu. Tahallul begunting kan, begunting tuh apa itu? Nah, itu beda. Nah, dalam sembahyang ini ada ngarannya sujud. Ya. Dan sujud inilah yang membuat iblis keluar dari surga. Oh, iya. Gara-gara sujud. Makanya istimewa sujud ini. Sembahyang ya lah, ini sembahyang. Ada ngaran rukun sembahyang itu sujud. Iya. Lalu ada sujud-sujud yang khusus beda dari sembahyang. Ya. Ada namanya sujud tilawah. Oh, iya. Ini bilangnya ada ayat sajadah disunahkan sujud tilawah. Ada yang ngarannya sujud sahwe. Ini bilangnya kada ingat. Nah sujud sahwe menambalnya lah, membackupnya. Ada ngarannya sujud syukur. Nah, sujud syukur. Ini kan sujud khusus tapi lain sembahyang kayak itu. Nah, itu kenapa jadi sembahyang ini harus diperbanyak gitu. Dan kalau kita lihat dalam beberapa riwayat itu kan salat itu as-salatu ibaduddin. Al-farqu bainana wal kafir itu as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah di salat sembahyang gitu. Iya. Nah, dan sembahyang ini jadi tolak ukur seorang hamba, dan salat ini juga media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau sholat ini ditinjau dari sisi kesehatan. Nah, ini luar biasa itu. Jadi sholat sunnah itu dibanyakin. Nah, paling sederhana kayak apa cara membanyakinya? Ya tadi qobliyah ba'diyah. Itu jelas sudah. Lalu yang kedua yang qobliyah ba'diyah sembahyang sunat yang apa ngarannya nih? Yang riwayatnya itu banyak menjelaskan tentang itu, kayak sembahyang duha. Lalu ada sembahyang malam itu bisa tahajud, bisa witir gitu. Nah, itu yang diperbanyak lah tuh, diperbanyak. Itu dulu yang pastinya tuh. Amun sembahyang istisqa ini kayak momen. Kadang kawan kita jadi memperbanyak sembahyang istisqa, ada ini momen. Iya. Ada kawan
apa ngarannya nih sembahyang gerhana momen juga nah lawannya diperbanyak tergantung momen apalagi mau tambahi sembahyang tasbih nah itu tambahi cuma dari kan ada qobliyah ba'diyah nah qobliyah ba'diyah ini ulama merumuskan jadi terbagi dua qobliyah ba'diyah nih ada yang muakkad ada yang ghairu muakkad muakkad itu artinya Nabi memotivasi benar kayak itu yang ghair muakkad ini yang riwayatnya memang ada cuma Nabi mungkin kada menggawi gitu nah Mbah Pang dia surulunnya kayak apa dipilihi kah kada gawi aja beratan digawi aja sebenarnya karena apa jadi kita sudah pilihan kada ada jadi sama-sama sunnah juga gitu sama-sama dapat pahala nah cuma kan posisinya aja beda apa penting kita tahu perbedaan itu nah pentingnya tuh kayak ini misalnya tepelipitan lagi hauran benar tapi kan anak tetap dapat bonus pahala sembahyang sunat nih mana yang dipilih berarti sembahyang sunnah yang muakkad nah jadi ada klasifikasi ketika kita paham suatu ibadah nang wajib itu nang mana nang sunnah tuh nang mana ini bilanya tertinggal sembahyang sahaja nah itu memudahkan kita bila dalam waktu-waktu tertentu kondisi-kondisi tertentu nah orang hanya datang begawi nih waktu sembahyang sisa sedikit sisa 10 menit mandi balum awak bau kayak itu awak kada nyaman lah kayak itu mandi kah kada jar itu kan pilihan mandi ini memang awak sigar tapi bilanya mandi hitung-hitung sembahyang kada sampat kayak itu nah berarti apa ini waktu terdesak langsung wudu aja jar langsung wudu aja sudah hitung-hitung waktu bilanya wudu sempurna 3 kali makin kada sampat nih berarti nang wajibnya aja sudah lalu sembahyangnya pulang anggap sembahyang asar ini lumayan 4 rakaat amun nang santai benar itu 10 menit maksudnya yang berjamaahnya sadang lah itu 10 menit yang santai ada mungkin kelewatan waktu sih 10 menit kan dalam sembahyang itu kan ada yang namanya tumak ninah nah berarti waktu sembahyang asar ini yang dipotong-potong itu yang mana yang sunnah hayat yang bilanya tertinggal sembahyang tetap sah kayak membaca iftitah membaca surah nah itu yang dipaget berarti yang wajib tegawi itu standar minimalnya sembahyangnya sah itu nah, apa ngarannya nih kada meninggalkan kewajiban udah selesai hendak dibanyakin yang mana nah berarti nanti sunnahnya ini dibanyakin nah itu pentingnya tahu berilmu kayak itu nah cuma ini memang dipakai gasan yang terdesak itu ketika waktu luang dan memang ini momen harus dibanyakan ibadah berarti namanya dibanyakan nah sunnah-sunnah kayak ini tadi jadi bilanya waktu terdesak kawa dipres waktu luang dan memang harus membanyakin pahala tahu kita namanya harus dibanyaki nah, itu jadi ada tolak ukur ini yang sembahyang batu perang misalnya mengaji nah mengaji ini banyak ulama kan membahas tentang pahala mengaji macam-macam nih tilawatul Quran atau qiraatul Quran ini istimewanya sebujurannya lah pokoknya berpahala tarus asal dibaca berpahala tarus anu bang jar yang bisu kayak apanya berpahala juga lah berpahalanya tapi menurut versinya kayak itu mungkin kita kadang mendengarkan suaranya kayak itu tapi nya mungkin gerakan tangan atau apa kan bahasa isyarat kalau menurut anu nih bisu ya tetap dapat pahala kayak itu terserah Allah aja pahalanya kayak apa nah nang buta bang kan ada Quran Braille ada aja kan ada aja kan itu nah asal belajar aja anu bang jar anu aku ini sudah Tuhan mengaji supan atau apa ada masalah jadi ada orang tua mengaji bebaya bisa jadi masih belajar dapat aja lah pahalanya dapat pahalanya kayak apa jar malah 2 pak 1 pahala membaca
yang kedua pahala ngalih. Pahala ngalih baca. Ya, Itu membacanya walaupun tahalang tabujur, panjang pendeknya luput. Iya. Idgham tajwidnya luput atau. Tapi si Dini belajar, posisinya belajar lah. Pas lagi belajar atau. Amunnya bacaan kada bujur, kada belajar juga ya nih. Lain pulang kisahnya. Jadi memang sudah tua belajar kayak itu. Itu pahala membaca lawan pahala ngalih membaca itu. Nah, dapat pahala. Nah, bayangkan. Iya. Itu berarti Bang apa aja kita Asyurul Hurum nih banyak aja membaca Al-Qur'an. Oh, iya. Lawan hebatnya Al-Qur'an ini. Ya. Kita membaca wara kada tahu artinya. Dapat pahala dah. Itu suti. Membaca Al-Qur'an tahu artinya kan tinggal nyaman lihat terjemahannya sambil membaca Arabnya baca Al-Qurannya karena dilihat artinya oh ini jar artinya nang nih yang kata bahasa Arab Iya. nah itu pahala tambahan pulang karena tambah lagi sambil membaca arti itu merenungi gitu misalnya jar Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar pikirkan wahai orang-orang yang memiliki pemikiran memiliki pendapat memikirkan Al-Qur'an nih. Oh, Bahari itu adalah Ashabul Kahfi. Teguring 3 abad 300 sampai 6 tahun. Wah, luar biasa nih mempertahankan keimanan sampai hakun begana di dalam gua. Nah, itu kan tadabbur lah kata tadabbur. Pahala pulang. Imbah itu pulang mengamalkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran itu kan tentang motivasi orang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Orang beriman tuh posisinya tinggi dah. Tapi orang yang beriman dan berilmu darajat pahalanya posisinya lebih tinggi daripada orang yang beriman saja. Ilmunya kurang lah itu. Oh, tahu dah. Nah, motivasi belajar nih pulang. Pahala belajar dapat, batu pahala karena mengumpati Al-Quran dapat lagi itu pahala mengamalkan Al-Quran. Nah, ini luar. Nah, di situ ditambahi. Oh, iya. Nah, membacanya dibanyaki, yang sebesar bilang Al-Quran dibanyaki. Ini dah Asyurul Hurum. Supaya apa? Supaya kayak apa sebulan Ramadan yang Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Nah, ini sudah siap benar dah. Sudah siap benar. Jadi kada merasa ngalih lagi. Nah, ada ngalih lagi. Sudah latihan lah. Iya. Ada yang dadakan. Ini pakai kajut. Nah, biasanya bahaya toh. Ngalih bener dadakan. Iya. Apa aja dadakan. Kita saruan dadakan, baru kada siap baju. Ngalih dadakan. Nah, itu maksudnya apalagi kan ibadah. Membaca salawat, pulang salawatnya jelas sudah setiap waktu kita disuruh Asyurul Hurum, ini berarti harus dibanyakin nih. Itu jelas dah. Yang mana aja maksudnya tinggal dibanyakin aja. Karena salawatnya kalau di mana aja. Kalau di mana aja. Dalam WC memang kada boleh. Nah, itu. Cuma dalam hati Pak mau ingatkan Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad boleh benar. Nah, jadi kalau dalam WC itu kan ibadah yang lafaz yang bacaan diucapkan dilafalkan itu memang nggak ada kawa, tapi yang di dalam hati tadabbur itu kawa. Dalam WC kada kawa tuh kan baca bacaan, tapi kawa mengatur strategi apa hendak beribadah dapat pahala kan tuh. Karena niat untuk beribadah itu sudah bagian daripada ibadah. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Nah, termasuk juga sedekah. Nah, sedekah ini kenapa jadi pahalanya penting untuk banyak? Karena ini adalah ibadah sosial. Sembahyang itu mungkin ibadah individu kita dan Allah Ta'ala. Mengaji ibadah individu kita dan Allah Ta'ala kayak itu. Baca salawat ibadah individu kita dan Allah Ta'ala. Nah, sedekah ini adalah ibadah sosial kita. Nah, dan sedekah itu secara umum, kalau secara umum lah maknanya tuh luas. Karena kan dalam hadis itu tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Nah, banyak lagi. Jadi sedekah itu kayak ada sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Nah, ini dari bulan Rajab yang mana Asyurul Hurum harus kita kerjakan. Kenapa?
kalau di bulan Rajab itu persiapan untuk bulan Ramadan atau kalau yang di 3 bulan berikutnya Bang ya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram apa ya apa namanya itu variasi dalam beribadah. Oh iya, gitu. Variasi dalam beribadah. Mungkin ada orang-orang yang ibadah mahdoh, maksudnya ibadah kayak sembahyang, mengaji itu ngalih meningkatkan volume ibadahnya gitu. Mungkin faktor macam-macam lah. Berarti ya Pak jangan kecewa, masih ada ibadah lain sosial, ngarannya sedekah. Oh iya gitu. Kayak itu. Jadi ini yang pentingnya tadi ngarannya ilmu. Nah, jadi tahu namun di sini ngalih dibanyakakan karena faktor ini makanya ibadah sebutingnya karena awak nah ini pulang. Jadi banyak pilihan lah. Nah, jadi ketika sudah tahu Asyhurul Hurum ini harus dibanyaki ibadah, ibadah apa yang digawe, nah itu sudah nyaman. Sudah ada plan A, plan B-nya sudah ada dah. Nah, sedekah nih pulang. Sedekah itu kan salah satunya adalah memberikan materi duit lah kan. Pentingnya kita tahu momen itu supaya tahu banyak pahalanya. Misalnya kita ada bisi duit 5 juta nih. Iya. Kita ada di bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haji. Dan bulan kurban. 5 juta itu paling afdol bilanya Zulhijjah gasan apa? Gasan berkurban. Jadi misalnya ada orang nih si A bisa 5 juta. Si B bisa 5 juta juga. Kan sama nih nominalnya. Si A 5 juta gasan kurban. Si B 5 juta gasan membagi lawan orang aja gitu. Membari orang. Sama-sama membari kan nih. Tapi pahalanya yang terbanyak yang mana? Si A. Kenapa bisa kayak itu? Maka nominalnya sama. Karena si A ini beribadah pas momen Zulhijjah. Jadi Zulhijjah tuh yang paling benar disunahkan berkurban. Bahkan ada ulama yang mengatakan kan kurban itu wajib katanya. Cuma dalam mazhab Syafi'i sunnah lah itu. Itu paling afdol mensedekahkan duit, memakai duit kurban. Bulan puasa. Bulan puasa ini ada duit nih. 5 juta juga misalnya nominalnya kita samakan. Bersedekah apa yang paling afdol berkurban kah? Lain. Mbah Bang apa? Salah satunya membukakan orang puasa. Nah, itu salah satu yang duitnya paling afdol kayak itu terpakainya. Nah ini pun kada beilmunya ada tahu barang aja. Ada orang nih bisa duit 5 juta. Ini misalnya aja Bang lah kayak kada ada Bang kayaknya kejadian. Cuma bisa duit 5 juta. Tukarkannya nasi. Gasan apa pinnya nasi lawan iwak nih gasan berbagi. Bagus dah kalau. Tapi nya karena kada beilmu kurang bahasa orang ini kurang piknik. Kurang tahu strategi. Membagi nasi jam 2 siang. Di pinggir jalan. Niatnya gasan membagi orang-orang kada mampu dengan tapi jam 2 siang. 2 siang nah kayak apa tuh Pak? Memang kan kada tahu orang nih memakan pabila. Lawan kan ibaratnya yang dibari terserah aja. Cuma kan nih momennya kada pas. Orang pinggir jalan parut lapar, nasi ada, masukin makan jarang. Ada pikiran lagi, nang bebayan aja puasa nih. Namilanya melong larut, orang puasanya puasa, belah kadang-kadang aja. Itu di jurung nasi di hadapan, lawan iwaknya makanya benar pulang. Dihantuknya. Nah, itu kan walaupun kada sepatal itu Bang orang salah. Artinya tuh kan ada jadi memberi itu ada ilmunya juga itu. Supaya tepat sasaran. Tepat sasaran gitu. Ini penting ilmu tadi. Nah, kan ada variasi ibadah. Nah, di bulan Ramadan, pas tekan bulan Ramadan itu sudah siap dah. Nah, sudah siap. Karena kan Ramadan, Syawal, tetap pulang Zulqa'dah tadi. Sudah terlatih nih, nyaman aja lagi dah. Ibadah apa nih yang pas nih? Oh, ini. Anak ibadah apa nih yang pas nih? Ini. Wah, lagi pas momen-momennya ini nih banyak pengetahuan ilmu-ilmu yang harus dibagi. Nah, berarti di sisi itunya dibanyaki berbagi informasi gitu. Nah, ini yang pengarahnya harusnya seorang muslim itu ada strategi sudah. Tahu waktu-waktu penting dan bisa memaksimalkan waktu-waktu tadi.
Karena apa? Karena ya kita umat Nabi Muhammad ini umurnya kada sepanjang umat-umat dahulu itu. Jadi kau efisien dalam beribadah. Kalau kita rancak mendengar efisien dalam waktu, efisien menggunakan uang gitu. Iya. Nah, Rancak aja itu rancak ini efisien kita dalam beribadah gitu. Iya, gitu. Jangan apa ngarannya nih, jangan hal nang dunia aja kita kau efisien. Iya. Kan waktu tuh kita sama 24 jam itu sama Iya. 24 jam tuh. Tapi kayak apa 24 jam itu hitungannya ibadah terus. Mungkin orang banyak nang kada sadar kayak tuh. Iya. Mencari rezeki yang halal itu adalah bagian daripada ibadah. Iya. Mungkin orang banyak nang kada sadar. Mungkin tahu bang lah. Tahu. Cuma turun tulak begawi itu kada ingat niatnya, kada ingat mempersiapkan kayak tuh. Karena para ulama tuh merumuskan ketika suatu amal ibadah itu niatnya banyak, pahalanya bertambah banyak. Kayak itu. Misalnya inilah turun begawi, niatnya satu mencari rezeki yang halal, yang kedua menafkahi keluarga, lalu yang ketiga supaya kada meminta-minta. Karena Nabi kan memadahi jar Nabi. Ika mencari kayu bakar di hutan istilahnya kata dijual itu lebih afdol daripada minta-minta kata. Artinya ada usaha kata. 3 macam ini kan luar biasa sudah. Iya. Bahkan para ulama tuh merumuskan mati syahid akhirat. Nah, kan lain mati dalam medan peperangan enggak ada. Ini mati syahid akhirat ini meninggal kayak orang biasa tapi nilainya di sisi Allah yang dianggap syahid itu meninggal dalam mencari rezeki yang halal. Begawi lalu meninggal, mungkin orang melihat itu meninggal lagi pas begawi, mungkin biasalah. Tapi di sisi Allah karenanya niatnya memang mencari rezeki yang halal, gasan menafkahi keluarga itu luar biasa. Mungkin kada kelihatan nih. Maksudnya kada amun orang meninggal pas sembahyang. Ini kan lagi rame nih ada di Kaltim. Imam lagi meninggal. Yang sembahyang subuh sidin. Itu kan kelihatan lagi beribadahnya. Nah, orang mencari rezeki yang halal ini sebenarnya beribadah juga luar biasa. Bahkan kan kalau kita hitung dalam sehari semalam tuh aktivitas paling banyak kita lakukan tuh bisa jadi begawi. Sembahyang itu kan dilawasakan sebuting sembahyang itu 10 menit Lawas benar tuh. Itu lawas benar dah. Maksudnya 10 menit kali 5 kan 50 menit. Kada sampai sejam. Kada sampai. Nah wajibnya aja nih. Tambah sembahyang sunat macam-macam misalnya totalnya ada 80 menit. Luar biasa dah. Tapi dibanding kita begawi, bisa banyak kan begawi Mas. Banyak begawi, jujur baik. Nah, jadi bilanya begawi kada diniatkan kesan ibadah. Lewat kayak itu aja sayang benar kan? Iya. Nah, tahu dah gila. Jadi itu kawa memanfaatkan aktivitas dan selalu bernilai ibadah. Nah, kayak itu. Ini momen apa namanya Asyhurul Hurum ini yang harus kita ketahui itu. Kada sekadar amun orang wadah kita bahano banyak ibadah itu kayak berzikir, selawat itu aja kayak itu. Memang bujur ya. Tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita ketahui gitu. Iya. Sayang lah itu. Jangan sampai kita tahu warna hitam lawan putih aja banyak warna-warna lain lagi. Jadi di apa ngarannya nih momen Asyhurul Hurum ini yang mungkin beberapa hari lagi kurang lebih mungkin 2 pekan lah. Kita sudah mulai mempersiapkan amal ibadah apa yang bisa kita tingkatkan, kita perbanyak gitu. Dan amal mana juga yang harus kita kembali belajar. Berpuasa mungkin bisa kita baca lagi gitu. Membaca bantal puasa maka sudah tiap tahun jar. Itu pahala tuh maksudnya. Ketika kita murajaah mengulang pelajaran tadi ada nilai pahala yang didapatkan gitu. Itu jadi ya kada rugi lah itu. Kada rugi. Nah, itu supaya secara fisik kita siap, secara mental pun kita sudah siap dan selalu ada strategi ibadah mana nih yang akan kita lakukan ketika plan A itu tidak bisa terlaksana, jadi masih ada rencana B-nya lah, plan B-nya. Nah, intinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu baik kira-kira di pagi hari ini yaitu keistimewaan Asyhurul Hurum. Nah, sahabat Sabila kaum muslimin dan muslimat, itu tadi